Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Menipu. Bohong. Ijazah. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. 8% yang tidak saja. percaya 89%. Dari Orang foto. yang mendalami anatomi, seorang dokter, ini jelas bukan foto beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Nah, tentu teman-teman yang sudah menyimak berita-berita yang simpang siur di media sosial ya, orang-orang yang mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo, teman-teman. Tentu ini ada yang pro, ada yang kontra, teman-teman. Ada yang pro membela ijazahnya Bapak Joko Widodo, Jokowi adalah asli, teman-teman. Ada juga yang mempertanyakan, yaitu ijazah Bapak Jokowi ini adalah palsu, teman-teman. Nah, tentu ini akan di persidangan, teman-teman. Itu ini menjadi polemik yang meluas, teman-teman, karena banyak pihak-pihak yang mempertanyakan, masyarakat, tokoh agama pun menyindir tentang hal ijazah tersebut, teman-teman. Kemudian juga ada para politisi dan juga orang-orang banyak sekali pokoknya mempertanyakan apakah benar ijazah ini palsu asli. Nanti kita akan melihat fatwa dari Ustadz Abdul Somad bagaimana jika ada terlepas dari umumnya ya, orang yang memalsukan ijazah, apa hukumnya, teman-teman ya? Kalau ada orang yang memalsukan ijazah, apa hukumnya? Nah, sebelum itu teman-teman ya, akan kita bahas yaitu mengenai ini ada beberapa gonjang-ganjing nih, perdebatan antara ijazah asli dan palsu milik Bapak Jokowi, teman-teman. Tapi menurut saya pribadi, teman-teman ya, ini lucu juga ya, karena memang hanya sebuah ijazah ini. Ini sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat yang pada umumnya, masyarakat pada umumnya seperti saya ini nih ya, yang tidak tahu menahu mengenai ijazah ini apakah asli palsu, ya kalau secara logika, secara mudahnya tinggal tunjukkan saja nih, ini ijazah yang asli nih seperti ini. Kita teliti bersama-sama orang-orang yang menyelisihi atau yang kontra dengan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Tinggal tunjukkan saja, kita bedah, kita kita uji coba gitu, teman-teman ya, karena memang sekarang kan teknologi sudah canggih, bisa mendeteksi apakah ijazah ini asli atau palsu, nanti bisa terungkap, teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang ya, justru polemik ijazah palsu ini menjadi melebar, meluas ya, bahkan sampai di pengadilan, teman-teman ya. Ada orang-orang yang mempertanyakan ijazah ini, malah nanti bisa jadi nih ya, siapa tahu bisa tersangkut hukum, malah bisa dipolisikan, teman-teman. Nah, ini kan aneh ya. Ya entah bagaimana nanti endingnya, cuman saya berharap kalau memang ini sebuah polemik masyarakat yang perlu diungkap, maka ya harus terungkap dengan adil, dengan jujur ya, karena kejujuran memang mahal harganya, teman-teman. Apalagi untuk orang-orang kalangan atas, orang-orang pejabat gitu kan, ini kan masalah kejujuran ya, masalah ijazah. Kita akan melihat polemik ijazah ini, teman-teman, yang sedang ramai diperbincangkan. Coba kita lihat. Ada beberapa polling yang saya buat. Polling. Coba lihat N-nya. Ya, 130.000. 130.000 Kalau kita bicara polling. tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil. Karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. 8% yang tidak saja. percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Lebih tidak percaya. Adalah, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Yang percaya 8%. Kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Tidak percaya lagi. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Soal A. ijazahnya. Bareskrim Mabespori. B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting. Nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabespori 9%. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Wih, banyak juga ya. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini.
Kalau kita lihat, data itu konsisten. Hampir 90% semua. Baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cobalah kita lihat, berpikir dengan hati nurani. Ya, this is about trust, soal kepercayaan. Publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik, paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskim atau Rosuryo, mereka bilang percaya Rosuryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Ya, big data gitu kan. Nah, ini ada yang menunjukkan data yaitu mengenai kepercayaan masyarakat ya. Kepercayaan masyarakat terhadap ya, Jokowi atau Rosuryo malah justru berpihak kepada Rosuryo, pihak daripada yang mempertanyakan ijazah Bapak Jokowi. Nah, ini artinya kalau memang masyarakat sedang mempertanyakan ijazah tersebut ya mau tidak mau ya Bapak Jokowi harus menunjukkan ini nih ijazah aslinya. Nah, harusnya seperti itu ya. Oke, kita lihat video yang lain teman-teman. Sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mana palsu? Saya melihat dari foto. Dari orang foto. yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah yang foto beredar. Ijazah. Ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Itu tadi kalau nggak salah Dokter Tifa teman-teman ya menguji keaslian foto di ijazah tersebut ya, dan di situ dinyatakan bahwa foto tersebut ada perbedaan ya dari struktur tulang, struktur daripada wajah ya. Nah, ini juga salah satu sebagai bukti kuat gitu, pendukung ya, bukan kuat tapi pendukung juga kenapa masyarakat sekarang mempertanyakan gitu teman-teman, karena dari segi fotonya saja kalau dilihat dari struktur atau dari bukti-bukti yang ditemukan oleh Dokter Tifa tadi memang begitu adanya ya. Rosuryo dengan pengacara tadi ya, debat kusir ya. Ya, ini karena memang ya begitu, kalau memang ijazah yang benar-benar yang asli tidak ditunjukkan, jadi pertanyaan dan jadi bola liar terus membesar dan mempunyai asumsi tersendiri teman-teman. Yang terakhir kita coba tanyakan ya statement atau pendapat dari Ustadz Abdul Somad, fatwa dari Ustadz Abdul Somad seperti apa jika ada orang pada umumnya ya memalsukan ijazah teman-teman. Ya, ini sama saja berbohong atau mungkin ini adalah suatu ada hukum tersendiri ya. Coba kita tanyakan atau kita lihat video dari Ustadz Abdul Somad teman-teman. Apa hukum membeli ijazah? Membeli ijazah. Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? 1. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun. Gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara. Jadi itu teman-teman ya mengenai polemik ya gonjang-ganjing ijazah Pak Joko Widodo, yang ada yang berpihak, ada yang kontroversi ya. Nah, ini menurut teman-teman gimana mengenai polemik ijazah palsu ini teman-teman? Apakah benar-benar asli atau palsu ya? Ya, nanti kita akan saksikan ya uji coba atau hasil dari persidangan ya, karena ini akan disidangkan. Hasilnya akan kita tunggu apakah asli atau palsu.
Oke, itu saja teman-teman video kali ini di channel Dakwah Populer, dan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan terus tonton video di channel Dakwah Populer. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.